aku mau tanya nih, soalnya kemarin tuh aku baru lihat Instagram. Aku baru tahu kan ada artis yang baru lahiran. Nah, yang aku bingung tuh ya, kenapa sih dok dia beli banyak banget buku buat anaknya? Emang bayi tuh udah bisa dibacain buku? Lah orang dia juga suka ngerti dok. Kerjanya aja cuma nangis, terus nyusu, terus ngompol. Ngapain dibeliin buku sih dok? Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Biasanya suka ada yang bingung juga nih, kenapa ya bayi-bayi zaman sekarang itu dibeliin buku oleh orang tuanya. Apalagi kalau kita lihat misalnya di Instagram, beberapa artis atau influencer itu juga melakukan hal yang sama nih ke anaknya. Sebetulnya gimana sih dari segi medisnya? Apa sih fungsinya buku itu untuk perkembangan bahasa si anak ini sendiri? Yuk simak terus video ini sampai habis. Jadi kalau teman-teman belajar tentang perkembangan bahasa, bayi itu sebetulnya perkembangan bahasanya itu meningkat sekali dari 0 sampai 3 tahun. Dan biasanya di 1000 hari pertama kehidupan itu atau sampai usianya 2 tahun itu tuh betul-betul perkembangan bahasanya meningkat pesat. Nah, bahasa ini sendiri ada dua, ada bahasa ekspresif dan juga bahasa reseptif. Apa sih tuh bedanya bahasa ekspresif, bahasa reseptif? Nah, aku jelasin ya. Jadi bahasa reseptif ini adalah bahasa di mana kita bisa paham apa yang orang komunikasikan ke kita. Jadi ibaratnya di otak itu sendiri, misalnya kalau ada teman-teman yang lagi ngomong, nah kalau kemampuan bahasa reseptif bayinya bagus nih, misalnya saya si bayi, jika bahasa reseptifnya bagus, itu berarti pemahaman akan bahasa yang dilontarkan oleh orang lain itu dia bisa mengerti. Dan satu lagi adalah bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif ini adalah kemampuan dia untuk mengungkapkan informasi atau perasaan atau pemikiran atau ide-ide. Jadi mungkin kalau lebih gampangnya ini tuh gimana caranya kita bisa ngomong ke orang lain, itu bahasa ekspresif. Nah, suka ada kan ya teman-teman lihat, jadi bayinya misalnya belum bisa ngomong, anaknya belum bisa ngomong, tapi dia kalau diajak ngomong sama orang tuanya dia ngerti nih. Misalnya dia udah usia 1 tahun gitu, dia udah bisa jalan, terus dikasih tahu disuruh buang sampah, dia bisa ngerti tapi dia belum bisa ngomong. Nah itu namanya berarti bahasa reseptifnya dia sudah bagus tapi bahasa ekspresifnya belum. Teman-teman suka lihat kan sekarang banyak banget nih artis atau influencer yang membacakan buku cerita ke anaknya. Sebetulnya gimana sih buku cerita ini? Jadi kalau teman-teman tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah waktu yang krusial bagi anak, karena perkembangan otak anak betul-betul sedang meningkat pesat di 1000 hari pertama kehidupan ini teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui, selain genetik nih, selain keturunan, sebetulnya pintar itu bisa kita usahakan untuk anak. Gimana sih caranya? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah nutrisinya. Jadi bayi itu butuh nutrisi juga untuk perkembangan otaknya. Yang kedua adalah stimulasi. Nah, stimulasi ini bisa banyak hal. Membacakan buku adalah salah satu stimulasinya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih, oh gimana ya stimulasinya. Teman-teman bisa mulai membacakan buku itu sebetulnya memang bisa dilakukan dari usia bayi, dan kita bisa memilih buku itu berdasarkan usianya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, buku itu ternyata sekarang ini banyak banget buku yang beredar, dan tidak semua buku itu bisa kita gunakan ke bayi kita atau anak kita. Jadi ada tahapan usia yang bisa kita pergunakan untuk mengetahui buku mana yang perlu kita beli. Jadi teman-teman nanti bisa gak sayang uangnya juga. Nah, yang pertama adalah usia anak 0 sampai 6 bulan. Biasanya usia anak 0 sampai 6 bulan ini sudah mulai bisa dilakukan stimulasi, teman-teman. Nah, stimulasinya itu bisa kita gunakan buku kain,
buku yang bahannya kain atau buku yang board book atau buku yang bahannya papan. Karena biasanya bayi di 0 sampai 6 bulan ini dia biasanya sudah bisa memegang buku, tapi bukunya itu memang harus yang bahannya itu ya, bahannya kain atau papan. Terus dia biasanya suka gigit-gigit nih, udah mulai gigit-gigit juga kadang-kadang. Dan juga misalnya kalau di awal-awal nih untuk newborn sendiri itu bisa menggunakan buku yang kontras warnanya. Jadi yang warnanya itu cuma hitam, putih. Kenapa? Karena bayi di awal-awal kelahirannya gitu, di usia-usia awal atau newborn ini, usia-usia sekitar sebulanan, itu dia biasanya baru bisa melihat itu warna tuh dengan hitam putih. Jadi dunia tuh sebetulnya dilihat oleh bayi ini dengan warna hitam putih. Jadi saat kita memberikan buku dengan warna kontras, itu kita sebetulnya sudah menstimulasi untuk perkembangan penglihatannya. Nah, teman-teman bisa menceritakan ke si anak ini atau bayinya, karena sebetulnya itu bisa juga meningkatkan perkembangan bahasanya. Kalau pernah baca penelitian, jadi penelitian itu pernah dilakukan, dan beberapa penelitian itu menunjukkan secara konsisten bahwa anak yang dibacakan buku itu sebetulnya perkembangan bahasanya akan lebih bagus. Karena perkembangan bahasa itu dimulai dari kita mendengarkan terlebih dahulu, dan stimulasi dengan buku itu bisa membuat anak menjadi lebih pintar, teman-teman, berdasarkan hasil penelitian. Nah, untuk bayi usia 6-12 bulan itu kita bisa menggunakan buku kain atau buku papan. Ini masih bisa digunakan. Dan biasanya anak ini udah mulai bisa nih membantu membalik-balikan halaman. Terus gimana sih cara bacainnya, Dok? Nah, teman-teman bisa mulai dari halaman yang mereka baca. Jadi atau halaman yang mereka buka. Jadi nggak harus selalu dari halaman pertama nih ngotot banget. Pokoknya bayi aku harus aku ceritain buku dari halaman pertama sampai akhir, nggak gitu. Jadi dia buka bagian mana, teman-teman bisa bacain di bagian itu. Gitu. Terus kadang dia udah mulai di 6-12 bulan nih, dia biasanya udah bisa nunjuk-nunjuk ya. Jadi teman-teman bisa tuh stimulasinya seperti itu. Nah, sekarang untuk usia 12-18 bulan, gimana sih cara milih bukunya? Nah, untuk usia 12-18 bulan, biasanya anak-anak ini udah mulai bisa bicara dengan kalimat yang pendek tapi sederhana. Nah, teman-teman bisa memilih buku tetap yang kain atau bentuknya papan atau board book itu. Nah, teman-teman bisa cari nih gambar yang memang biasanya dia familiar atau sering dia lihat. Misal gambar sehari-hari lah, mungkin sendok, piring, terus makanan, apel, itu sambil diajarin ini apel gitu, ini adalah jeruk gitu, atau mungkin anjing, kucing, dan lain sebagainya. Terus nanti si bayi usia 12-18 bulan ini biasanya dia sudah bisa mengetahui buku mana yang dia suka. Jadi biasanya buku itu lagi yang bakal dia baca. Atau dia mungkin udah mulai bisa nih pura-pura baca. Jadi dia karena dia udah mulai bisa ngomong di usia 12-18 bulan ini, kadang dia suka ngoceh-ngoceh sendiri. Nah, itu gak apa-apa, tapi teman-teman tetap bacain aja, membacakan nyaring ke anaknya. Nah, selanjutnya untuk usia 18-24 bulan itu biasanya bayinya udah lebih pintar lagi nih. Anaknya udah lebih pintar lagi. Jadi stimulasinya udah bisa banyak. Teman-teman udah mulai bisa bacain nyaring lebih banyak, yang bukunya tuh udah mulai banyak tulisannya. Terus teman-teman tuh bisa melakukan stimulasi, misalnya nanti kelihatan gambar apel, terus sambil diajak ngobrol gitu. Oh, kamu mau apel ya, Nak? Oh iya. Terus nanti dia mungkin akan bisa nyautin kita nih untuk usia 18-24 bulan itu, karena kan udah mau 2 tahun ya. Terus jika misalnya dia salah-salah dikit nih ngomong apa, ya nggak apa-apa, nanti teman-teman dicontohkan aja yang benarnya gimana. Terus lihat juga nih buku bergambar. Biasanya sekarang itu banyak buku yang namanya busy book atau buku yang bikin bayinya sibuk gitu. Jadi si buku ini biasanya banyak kegiatan interaktifnya, misalnya dia membuka halamannya, atau misalnya nanti dia mencari gambar, ditunjuk-tunjukin misalnya. Jadi si bayinya tuh melakukan interaksi dengan buku itu nggak apa-apa banget. Jadi itu adalah suatu stimulasinya. Untuk usia 2-3 tahun nih, sekarang anaknya udah lebih gede lagi, udah lebih ngerti ya. Nah, itu gimana sih stimulasinya, buku apa aja yang bisa kita pakai? Nah, untuk anak usia ini biasanya udah bisa pakai buku yang ada bunyinya.
ada suaranya kan, kadang ada buku yang bunyi-bunyi ya, itu udah bisa dipakai. Terus dia nanti bisa kasih tahu tentang objek dan bentuk, karena usia 2-3 tahun ini udah boleh diajarkan objek dan bentuk. Kita bisa juga cari buku yang mungkin itu ada interaksinya, jadi dia cari benda yang tersembunyi misalnya, atau dia nanti dilihat nih misalnya angka atau kosakata baru yang mungkin mau teman-teman ajarin tapi lewat cara yang lebih sederhana aja. Tapi sebetulnya kalau untuk 2-3 tahun sendiri nggak wajib ya untuk kenalin angka. Nah, selanjutnya untuk anak usia 3-4 tahun itu kita bisa memberikan buku cerita yang bergambar. Nah, buku cerita yang bergambar ini misalnya teman-teman bisa pesen nih buku cerita yang ada tulisan nama mereka. Jadi mereka bisa tahu nih, oh ini cara nulis namaku seperti ini. Terus juga cari buku tuh yang memang betul-betul dari kiri ke kanan ya, jadi betul-betul ada ceritanya. Terus habis itu mulai bisa dikasih buku-buku anak usia 3-4 tahun ini, bisa dikasih buku yang untuk menggambar, untuk mewarnai, misalnya ada pensilnya, ada krayonnya. Nah, untuk anak usia 4-5 tahun ya teman-teman, untuk anak 4-5 tahun itu mulai bisa pakai buku yang hurufnya udah mulai banyak. Jadi nanti teman-teman bisa ngajarin informasi apa nih yang ada di bukunya yang pengen teman-teman ajarin ke anaknya. Terus di usia 4-5 tahun ini teman-teman sudah bisa membacakan nyaring ke anaknya, tapi nanti bisa dikasih tahu lagi nih, anaknya itu bisa kita ajak interaksi. Oh, tadi gimana ya? Dengar nggak ceritanya? Ceritanya kayak gimana ya? Oh, tokohnya itu ngapain aja ya? Jadi kita tuh ada interaksi pertanyaan ke si anak ini. Gitu deh teman-teman, semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa ngerti bagaimana sih cara milih buku sesuai dengan perkembangan usia anak dan bayi, dan teman-teman juga bisa paham nih, oh nggak apa-apa ya ternyata beli buku itu bisa meningkatkan kecerdasan bahasa, juga stimulasi bahasa atau literasi anaknya, jadi nggak apa-apa untuk dibeli. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Share video ini ke teman-teman yang lain jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa, dadah!